Sayang, maksud ibu tuh begini, 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 begini. Tapi kalau bisa jangan hanya sekedar ngemeng. Jangan hanya sekedar ngomong. Kalau bisa sayang, transfer sama istri kita. Coba kita pilih bunda yang di sini mau bertanya, boleh? Boleh dong. Oh, kata bunda, siapa yang mau nanya? Nah, ini dulu silakan, Mangga. Silakan. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Desi Julia dari Majelis Taklim Nurul Fatimah, Sukabumi. Aa, curhat yuk. Ayo. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim diriwayatkan bahwa seseorang itu berkewajiban untuk berbuat baik kepada ibunya sebanyak 3 kali, lebih banyak kepada ibunya daripada kepada ayahnya. Nah, bagaimana implementasi dari hadis tersebut? Lalu bila seseorang berselisih paham antara istri dengan ibunya, ibu mertua, manakah yang harus lebih dahulu diprioritaskan dan bagaimana cara trik menyelesaikan masalah tersebut seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi sudah ngomong implementasi. Biasa nama tarasi. Sambal tarasi. Gimana saat ketika ada konflik antara istri dan ibu kita atau mertuanya? Mertua, oke. Baik, saya mau tanya. Bunda acungkan tangan, katakan saya. Siapa yang sayang sama ibunya? Saya. Sayang? Gimana cara nunjukin sayangnya kita sama ibu? 3 Ada berapa? 3 An yang pertama, muliakan. Gimana caranya? Muliakan. Bicara harus yang baik-baik. Hati-hati ya. Hati seorang ibu itu mudah tersinggung karena perempuan. Disebutkan dalam sebuah keterangan, al-mar'atu kalmir'ah. Perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Status hari ini itu ya. Maka muliakan, senengin. Yang kedua, cukupkan. Apa? Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan ibu kita. Cukupkan apa yang menjadi keinginan ibu kita. Dan biasanya, mohon maaf, biasanya kalau sudah usia lanjut, biasanya balik lagi kayak anak kecil. Betul nggak? Kadang-kadang ibu kita maunya disanjung, dipuji, diperhatiin. Betul? Maunya ditemenin. Betul? Sama kayak anak-anak. Maka jangan kaget, Bu. Kenapa ya ibu saya terjadi kayak anak-anak begini? Emang begitu. Maunya seperti anak-anak kita. Diperhatikan, dimanjakan, dicukupkan. Betul? Dan yang ketiga, bahagiakan. Apa? Bahagiakan. Senengin. Kalau rezeki kita ada mah, bismillah. Tidak akan miskin seorang anak yang membahagiakan orang tua. Wabil khusus siapa? Ibu. Justru akan Allah tambahkan. Kalau kemudian nanti ada selisih antara ibu dengan istri, kira-kira bagaimana? Yang paling dekat dengan kita siapa? Istri kita dulu. Maka saya harus ngasih tahu sama istri saya. Kalau ibu, tadi kan ibu tuh usianya udah lanjut, betul nggak? Karakternya udah agak beda, maunya udah agak beda. Yang bisa kita kendalikan siapa? Istri. Karena bagaimanapun suami adalah imam bagi siapa? Istri. Maka sampaikan kepada istri kita. Sayang, maksud ibu tuh begini, 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 begini. Tapi kalau bisa jangan hanya sekedar ngemeng. Jangan hanya sekedar ngomong. Kalau bisa sayang, transfer sama istri kita. Pasti nurut. Beliin apa yang mau istri kita, betul nggak? Iya. Kan sering Ahilman bilang 3 yang disukai istri. Tahu nggak ibu apa aja?
An yang perhiasan. Langsung. An yang pertama pujian. Apa? Pujian. Kan bisa bilang, sayang, tidak ada perempuan secantik kamu. Tidak ada perempuan yang sebaik kamu. Puji, udah puji, turunin lagi. Jangan. Dua, perhatian. Apa yang kedua? Perhatian. Istri suka nggak diperhatikan? Biasanya mohon maaf. Kadang yang membuat istri itu kesel bukan semata-mata karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi nggak diperhatikan. Kok kayak curhat gitu sih? Betul, katanya. Yang paling gampang apa? Didengarkan. Betul nggak? Ternyata istri itu seneng nggak didengarkan. Jadi penting didengarkan, maka perhatian itu menjadi penting. Nah, baru yang ketiga itu transferan yang paling penting. Pujian, perhatian, transferan. Nanti kalau ada selisih paham, hubungi dulu istrimu, bicara baik-baik, tunjukkan sama dia, berikan nasihat, baru nanti sama ibu kita. Karena bagaimanapun mohon maaf ya Irfan, Ahilman misalnya ustadz dengan izin Allah. Tapi untuk menasihati orang tua susah atau tidak? Susah. Bagaimanapun saya sebagai anak paling bungsu di rumah, Tetap anak. tetap anak yang paling bungsu, yang paling kecil. Walaupun di luar orang nyebutnya apa? Ustadz. Tetap di depan ibu kita adalah anak yang paling kecil dan anak yang paling bungsu. Budak leutik we. Budak leutik we tetap kan. Bisa ngapung. Oke, Ustaz. Oke, jadi belajar untuk meletakkan posisi yang terbaik agar tidak menyinggung perasaan ibunda kita. Ya, siap. Sudah cukup? Insya Allah. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, Ayah. Lanjut, silakan, A. Siapa yang mau nanya? Masya Allah. Nah, sini. Silakan. Iya, mangga. Bikin alisnya tuh dari jam berapa? Itu sampai beberapa garis gitu ya. Iya. Ujungnya tapi nggak diratain itu. Iya. Bawahnya hitam, atasnya coklat. Besok belajar mana? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bikinnya tuh di bis gelap kali jadi. Nama saya Aida Yahya dari Majelis Taklim Al Mukarramah Kapuk Cekareng. Oke, silakan. Curhat yuk. Hayo. Ini curhat masalah keluarga. Ya. Saya punya adik laki-laki. Sebelum dia menikah, dia ini nurut dengan orang tua. Tapi setelah dia berkeluarga, berpihak dengan istrinya, terutama dengan mertuanya. Apapun yang dia punya selalu ke mertuanya. Orang tua saya dibelakangi. Sedangkan rumahnya bersebelahan. Sebentar, maaf sekali. Kondisi ekonomi orang tua dengan mertuanya seimbang? Seimbang. Oke, lanjut. Ibu saya ini selalu cerita, apalagi kalau setiap mau lebaran, pulangnya selalu ke mertuanya tanpa izin. Tahu-tahu pagi-pagi nih, si Anu kemana? Oh udah pulang. Gitu. Jadi ibu saya ini selalu curhat, gimana ya nasihatinya sebagai kakak juga. Mama saya ini curhatnya ke kita, anak-anak perempuannya. Gitu. Karena dulu sebelum nikah tidak seperti Tidak itu. seperti itu. Oke. Malah setelah menikah pun dia selalu menuntut hak yang bukan haknya. Contoh? Karena ia minta sesuatu yang harusnya istrinya ini menuntut ke suaminya. Nah suaminya ini minta ke orang tua saya. Oke. Itu gimana tuh menyikapi untuk ibu saya dan adik saya? Mohon maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menikah itu menyatukan dua aku jadi satu kita. Dua aku jadi satu kita. Setelah menikah tidak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu. Tidak ada. Diganti jadi apa? Ibu kita. Ini ibu kita, itu ibu kita. Jelas apa jelas? Maka pada akhirnya jangan suka membandingkan antara mertua dengan orang tua kita. Dua-duanya adalah pintu kebaikan. Jelas? Tapi kalau keterangannya seperti itu,
dia malah kemudian lebih condong kepada mertuanya dan lupa kepada orang tua kandungnya, salah atau tidak? Zolim atau tidak? Durhaka tidak? Durhaka. Apalagi mohon maaf, orang tua kandungnya sulit, orang tua kandungnya susah. Dia berbuat baik sama mertuanya karena mungkin takut sama istrinya. Betul, misalnya begitu ya. Jangan begitu. Terus gimana caranya? Ingatkan kepada adik ibu, ingatkan kepada semua, jangan sampai rasa sayangmu kepada pasanganmu membuatmu lupa berbuat baik kepada orang tuamu. Karena tidak akan mungkin ada kamu kalau tidak ada orang tua, betul? Maka pada posisi yang tadi kita harus bisa meletakkan mana prioritasnya. Kadang menurut saya yang kadang harus dikasih tahu itu boleh jadi adalah istrinya, pasangannya. Karena kita sebagai seorang suami biasanya